Pernahkah Anda pulang dari sebuah acara arisan atau pertemuan sosial yang megah, di mana tawa berderai dan hidangan lezat tersaji, namun saat tiba di rumah, hati terasa kosong? Atau bahkan, terasa berat dan gelisah? Seringkali tanpa kita sadari, interaksi sosial kita menguras energi spiritual lebih banyak daripada energi fisik. Kita menukar ketenangan jiwa dengan validasi sosial sesaat. Mari kita renungkan sejenak. Apakah pertemuan tadi menambah kedekatan kita kepada Sang Pencipta? Atau justru menjauhkan kita karena lisan yang tak terkendali? Inilah saatnya kita menata ulang niat dan cara kita bergaul. Mengubah lingkaran sosialita menjadi ladang pahala yang subur. Dalam kenyamanan obrolan hangat, seringkali tersembunyi jebakan yang sangat halus, namun mematikan bagi amal kebaikan kita, yaitu ghibah. Menggunjing saudara sendiri seringkali dikemas dalam bungkus sekadar berbagi cerita atau kepedulian. Namun, berdasarkan ajaran agama yang mulia, membicarakan aib orang lain ibarat memakan bangkai saudara sendiri. Bayangkan betapa menjijikannya hal tersebut bagi jiwa yang bersih. Strategi pertama untuk lingkaran sosialita tanpa dosa adalah mengenali pemicunya. Saat pembicaraan mulai mengarah pada si fulan dan keburukannya, ingatlah bahwa malaikat di bahu kiri dan kanan tidak pernah berhenti mencatat. Kesadaran ini adalah rem pakem yang menyelamatkan kita. Selain lisan, tantangan terbesar dalam pergaulan kelas atas adalah riya, atau keinginan halus untuk pamer dan dipuji. Menunjukkan pencapaian, barang mewah, atau bahkan ibadah kita demi decak kagum manusia, adalah api yang melalap habis kayu bakar pahala. Menurut para ulama bijak, niat adalah segalanya. Ketika kita hadir dengan niat memperlihatkan superioritas, saat itulah keberkahan majelis dicabut. Cobalah ganti keinginan untuk dilihat dengan keinginan untuk melihat. Melihat kebesaran Tuhan dalam setiap rezeki yang dititipkan, dan menyadari bahwa semua kemewahan ini hanyalah titipan yang akan dihisap kelak. Lantas, bagaimana jika teman bicara mulai memancing ghibah atau pamer? Disinilah seni komunikasi elegan diperlukan. Anda tidak perlu menghardik atau menceramahi dengan keras. Cukup jadilah nahkoda yang memutar kemudi kapal dengan lembut. Gunakan teknik jembatan kebaikan. Saat seseorang membicarakan keburukan orang lain, potonglah dengan santun dan doakan. Semoga Allah memberinya petunjuk. Oh ya, bagaimana kabar proyek amalmu kemarin? Mengalihkan topik dari manusia ke ide, gagasan, atau ilmu bermanfaat adalah ciri wanita berkelas tinggi yang sesungguhnya. Ini menyelamatkan lisan Anda dan lisan teman-teman Anda. Ada kalanya, strategi terbaik adalah diam. Seperti yang diajarkan dalam hadis suci, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Diam bukan berarti pasif atau tidak asyik. Diam adalah perisai emas seorang mukmin. Di tengah hiruk-pikuk obrolan yang tidak tentu arah, menjadi pendengar yang baik yang hanya tersenyum tanpa ikut menimpali keburukan adalah posisi yang mulia. Keheningan Anda bisa menjadi teguran halus bagi sekitar,
sekaligus menjaga hati agar tetap bening. Biarkan orang lain yang bising, sementara Anda tetap tenang dalam zikir yang tersembunyi. Mari kita tingkatkan level pertemuan kita. Ubahlah mindset arisan bukan sekedar memutar uang, tetapi memutar kebaikan. Bagaimana jika dalam setiap pertemuan disisihkan dana khusus untuk sedekah sembunyi-sembunyi, atau menjadikan agenda kumpul sebagai sarana mengunjungi panti asuhan atau rumah singgah dengan tetap menjaga privasi penerima manfaat? Harta yang dikeluarkan di jalan kebaikan tidak akan pernah berkurang. Justru, ia akan membersihkan harta yang tersisa. Jadikan lingkaran sosial Anda sebagai pintu rezeki bagi mereka yang membutuhkan, bukan sekedar ajang pamer kemapanan. Setiap pertemuan pasti ada celah kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, jangan pernah bubar sebelum mencuci jiwa kita bersama-sama. Biasakanlah menutup setiap arisan atau ngopi cantik dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Doa ini adalah penghapus noda-noda lisan yang mungkin tercecer selama percakapan, memastikan kita pulang ke rumah dengan lembaran yang kembali putih. Sahabat yang dimuliakan, bergaul di kalangan sosialita bukanlah hal yang dilarang. Islam mencintai silaturahmi yang memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Yang perlu kita ubah hanyalah isinya, niatnya, dan etikanya. Jadikan kehadiran Anda sebagai oase yang menyejukkan, bukan api yang memanaskan suasana. Dengan menjaga lisan dari gibah, hati dari ria, dan menutupnya dengan doa, insya Allah setiap cangkir teh yang kita minum dan setiap tawa yang kita bagi akan menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Selamat membangun lingkaran persahabatan yang diberkahi.